mengenai mendesain untuk sains. Pendahuluan. Panduan ini ditulis untuk membantu mereka yang merencanakan dan merancang laboratorium di sekolah, baik itu ruang sains yang benar-benar baru atau perbaikan laboratorium individu atau mempersiapkan ruangan. Kebanyakan guru sains atau bahkan arsitek tidak memiliki banyak kesempatan untuk berlatih mendesain untuk sains. Keduanya mungkin berkeinginan untuk memanfaatkan pengalaman pribadi untuk mengidentifikasi apa yang paling disukai dan paling tidak disukai tentang laboratorium tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan panduan seperti ini dan dokumen lain yang tercantum dalam lampiran 1 untuk mendapatkan gambaran umum tentang berbagai desain, apa yang mungkin dan apa yang harus dihindari dalam mendesain. Jika ada, penasihat atau pengawas sains biasanya memiliki peluang bagus untuk mengunjungi berbagai laboratorium dan melihatnya beraksi. Jika perlu, mungkin ada baiknya membayar saran mereka. Building Schools for the Future atau BSF. BSF merupakan proyek pemerintah yang bertujuan untuk membangun kembali atau memperbarui hampir setiap sekolah menengah di Inggris. Panduan ini telah ditinjau dan diperbarui agar tersedia untuk banyak departemen sains yang akan melakukan pembangunan kembali atau pembaruan. Orang-orang dan proses yang terlibat. Harus ada proses yang direncanakan di mana masing-masing dapat dikonsultasikan pada waktu yang tepat selama proses desain dan pembangunan. Tabel perencanaan seperti yang ada di samping akan berguna untuk membantu konsultasi yang efektif. Jumlah dan jenis laboratorium yang dibutuhkan. Semua pelajaran sains harus dijadwalkan di laboratorium. Daripada mendesain laboratorium khusus untuk biologi, fisika, dan kimia, atau siswa sekolah dasar dan pasca 16, lab multifungsi menawarkan fleksibilitas yang jauh lebih besar. Contohnya yaitu, laboratorium dengan lebih dari 1 lemari asap akan dibutuhkan untuk kimia pasca 16, tetapi harus cukup besar untuk digunakan kelas yang lebih mudah juga. Laboratorium dengan penggelapan yang baik, atau sebagai lawan dari redup untuk video dan lain-lain mungkin diperlukan untuk fisika pasca 16, tetapi juga harus sesuai untuk kelas usia lainnya. Kursus baru seperti diploma yang direncanakan mungkin memerlukan campuran berbagai jenis ruang kerja, dan ini juga adalah yang paling mudah dipenuhi oleh sistem yang menawarkan fleksibilitas. Ruang persiapan dan penyimpanan. Kegiatan ini tidak dapat dilakukan secara efektif dan aman di ruangan yang terlalu kecil, dengan tata letak yang buruk atau tidak rapi, perabotan yang buruk, atau terletak secara acak di sekitar departemen sains. Pekerjaan teknisi dalam mendukung pembelajaran IPA merupakan bagian integral dari keberhasilan pembelajaran tersebut, dan untuk itu, kebutuhan persiapan serta penyimpanan harus diperhatikan sejak awal. Aspek lain dari Departemen Sains. Untuk diskusi tentang tata letak seluruh departemen, lihatlah pada Buletin Bangunan 80 mengenai akomodasi sains di sekolah menengah. Panduan desain lihat pada lampiran pertama. Mengenai publikasi penilaian risiko keselamatan kebakaran, tempat pendidikan yang juga berguna, lihatlah pada lampiran nomor 1. Desain laboratorium untuk pengajaran dan pembelajaran atau ASE, lihat pada lampiran yang ke-1. Memungkinkan Anda untuk merencanakan tata letak di dalam laboratorium dan menawarkan opsi untuk memilih furnitur dan lain-lain. Daftar periksa perencanaan. Daftar periksa ini dibuat dengan sederhana dan lugas untuk memberikan gambaran umum yang berguna, serta dapat menyediakan fasilitas untuk departemen sains yang memungkinkan pengajarannya dapat berkembang. Sedang dalam proses. Membuat blok sains yang benar-benar baru dapat dilanjutkan kapan saja tanpa mengganggu pengajaran. Namun, konversi atau peningkatan akomodasi yang ada dapat berbahaya dan umumnya dapat mengganggu. Yang pertama yakni perhatikan apa yang sedang terjadi. Seseorang di Departemen Sains harus mendapatkan salinan rencana apapun saat dan dibuat atau dimodifikasi.
Ini dapat berguna untuk membantu memastikan bahwa semua perubahan, bahkan yang di menit-menit terakhir, telah dipertimbangkan dan disetujui oleh departemen. Rencana juga dapat membantu menyelesaikan perselisihan saat pembangunan dimulai. Pengaturan sementara. Peraturan Konstruksi atau Desain dan Manajemen 2007 atau CDM menempatkan berbagai tanggung jawab kesehatan dan keselamatan pada perancang, kontraktor, dan klien. Jika regulasi berlaku, HSE harus diinformasikan dan koordinator CDM ditunjuk. Salah satu tugas koordinator CDM adalah menyiapkan arsip kesehatan dan keselamatan. Kepala sains, penasehat sains, dan lainnya akan memiliki pengetahuan khusus yang harus diperhatikan oleh koordinator CDM. Yang ketiga yaitu pada saat pindah. Jadi staf sains perlu berhati-hati dalam menyusun daftar masalah serta memastikannya sebelum serah terima atau mendapatkan kesepakatan bahwa mereka akan diperbaiki setelahnya. Manual servis yang memberikan perincian tentang bagaimana berbagai item peralatan yang akan digunakan harus tersedia pada saat serah terima tersebut. Pemeliharaan dan perbaikan yang sedang berlangsung. Semua laboratorium, termasuk yang baru, membutuhkan perawatan dan perbaikan. Cobalah untuk dapat memastikan bahwa manual servis menentukan pabrikan dan detail untuk berbagai alat kelengkapan. Kemudian, jika ini perlu diganti, barang baru dapat cocok dengan alat kelengkapan yang ada. Ide yang baik untuk mendapatkan stok suku cadang. Tentu dari bagian bawah bangku dan nozzle keran yang dapat dilepas, tetapi mungkin bahkan 1 atau 2 keran gas dan air. Merencanakan dan merancang laboratorium. Prinsip-prinsip umum. Yang pertama, menentukan ukuran luas yang dapat menampung banyak orang. Kedua, tata letak peralatan dapat dibatasi oleh layanan yang diinginkan. Ketiga, citra sains yang ingin ditampilkan. 4, menggunakan biaya secara baik dan bijak. 5. Hubungi produsen untuk mengetahui katalog terbaru. 6. Kunjungi sekolah yang telah membuat laboratorium terbaru dan kunjungi jika bisa. 7. Minta para ahli untuk menyusun rencana dan spesifikasi yang terperinci. 8. Membuat rencana darurat. Detail-detail yang perlu dipertimbangkan. Ada kebutuhan yang untuk menyeimbangkan pengeluaran modal dengan biaya operasional. Ada perbedaan antara memperoleh laboratorium yang ada dengan menyesuaikan akomodasi non-sains dengan penggunaan laboratorium. Misalnya, di sebagian laboratorium beberapa kebutuhan seperti gas, listrik, air, dan layanan drainase akan sangat dibutuhkan dari beberapa tempat. Untuk membuat hal itu berfungsi, tentu dibutuhkan biaya yang tidak murah. Dan dalam bangunan baru, layanan seperti itu dapat dengan mudah ditempatkan dengan mudah dimanapun yang diperlukan. Namun keputusan tentang lokasi diinformasikan di tahap awal. Dalam adaptasi dari laboratorium yang ada, saluran layanan mungkin telah tersedia, tetapi belum tentu berada di lokasi yang ideal. Jika akomodasi non-sains diadaptasi, mungkin perlu untuk menerima kemungkinan sebagai tempat, dan hal itu pun memungkinkan juga ditambah dengan beberapa pengaturan. Dalam mendesain sebuah ruangan laboratorium, haruslah memiliki arsitek yang tepat agar hasil desain yang diharapkan dapat dibuat dengan baik. Dalam memilih produsen dari berbagai peralatan dalam laboratorium, juga harus mencari produsen yang sudah berpengalaman dan dapat dipercaya tentunya. Begitu juga dengan furnitur yang ada dalam ruangan laboratorium. Ukuran dan bentuk ruangan. Besar atau kecilnya ruangan yang dibutuhkan tentunya berkaitan dengan jumlah murid yang akan diajar. Tidak ada peraturan yang mengatur ukuran masing-masing laboratorium, tetapi dijelaskan butuh ruang yang memadai untuk praktek yang aman. Untuk 30 siswa pada tahap kunci 3 dan 4, direkomendasikan 85 meter persegi. Di bawah 70 meter persegi, laboratorium akan sesuai dengan kelompok yang terdiri dari 25 orang atau kurang. Selain area keseluruhan, area permukaan kerja yang tersedia untuk murid mempengaruhi keselamatan. Laboratorium modern cenderung memiliki langit-langit yang jauh lebih rendah daripada laboratorium tradisional. Hal ini berarti ada volume udara yang jauh lebih kecil dan karenanya asap tidak terlalu berair. Karena asap apapun cenderung lebih hangat daripada udara di sekitarnya, dan asap tersebut akan cenderung naik.
Tetapi dengan langit-langit yang rendah, berarti asap tersebut mungkin akan mencapai ketinggian kepala. Daripada keluar dari jalur yang berbahaya, ventilasi dapat memengaruhi sirkulasi udara dan asap yang keluar dan masuk. Berikut contoh gambar jarak aman antara bangku, lemari, dan lain-lain. Bisa dilihat dengan seksama. Dengan demikian, adanya jarak yang diatur akan mempermudah orang yang ingin praktek di laboratorium. Lemari asap adalah barang penting yang untuk dimasukkan ke dalam rangkaian laboratorium dan ruangan persiapan. Direkomendasikan bahwa setengah dari laboratorium harus dilengkapi oleh lemari asap. Jika lemari asap dipasang, maka perubahan ruangan akan diperlukan saat prosedur berbahaya sedang dilakukan. Jadi, penyediaan dan pemasangan lemari asap seharusnya dilakukan di awal perencanaan dan didesain ruangan. Agar berfungsi dengan baik, saluran harus naik ke atas permukaan atap. Jika lemari asap dipasang dan digunakan, maka harus menempatkan untuk memastikan visibilitas maksimum oleh kelas tidak tersalip di bagian ruangan yang tidak jelas. Dimungkinkan untuk mendapatkan lemari asap dengan saluran yang fleksibel. Hal ini memungkinkan lemari asap dipindahkan dari dinding sehingga guru dapat berdiri di belakang dan para murid dapat memperoleh pandangan yang baik dari seluruh penjuru. Berikut perbandingan biaya lemari asap tetap dan resirkulatori. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa lemari asap saluran lebih murah dibandingkan peredaran lemari asap filter atau resirkulatori. Mantel dan tas. Murid sering membawa sejumlah buku, map, dan lain-lain ke pelajaran yang dibawa dalam kantong plastik atau ransel, dan semua ini menghadirkan masalah penyimpanan. Jika diletakkan di meja kerja, kemungkinan besar akan menghalangi. Ditempatkan di lantai bisa menimbulkan bahaya. Selusin ruang tipe loker terbuka tidak cukup untuk kelas 30 orang. Idealnya setiap murid membutuhkan ruang lokernya sendiri, dan setidaknya harus ada satu di antara dua dengan kapasitas cadangan bagi mereka yang memiliki tas besar. Bagaimanapun, meletakkan semua penyimpanan tas di satu lokasi kemungkinan besar akan mengakibatkan kemacetan parah di awal dan di akhir pelajaran. Rak di luar laboratorium dapat menghemat ruang di dalamnya, tetapi di sebagian besar sekolah tidak memilikinya. The laboratory environment atau lingkungan laboratorium. Yang pertama ada introduction atau pengantar. Di sini kita akan membahas tentang fasilitas yang mungkin dianggap biasa dan sepele, tetapi jika tidak dikaji dengan serius akan menimbulkan masalah yang sangat besar. Keuangan, keamanan, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan lingkungan. Semua masalah itu perlu untuk diatasi. Segala persyaratan yang menyangkut dengan laboratorium itu sudah diatur dalam peraturan gedung sekolah. Tetapi selain itu, ada juga buletin atau artikel bangunan yang memberikan bimbingan dan arahan tentang berbagai aspek desain, baik dari segi interior, fungsi, dan apa-apa saja yang perlu dilakukan di dalam laboratorium. Yang kedua ada akustik atau hal-hal yang berhubungan dengan suara. Tingkat kebisingan maksimum yang dapat diterima oleh laboratorium sains pada umumnya sama dengan laboratorium lain, yaitu 40 desibel. Yang kedua, waktu gema yang disarankan untuk laboratorium adalah 0,5 hingga 0,8 detik. Yang ketiga, lemari asap dan unit lainnya seperti ventilasi itu dianjurkan untuk bekerja kurang dari 65 desibel pada jarak 300 meter. Yang ketiga ada heating atau pemanas. Peraturan gedung sekolah mensyaratkan bahwa heating harus menjaga suhu di dalam temperatur 18 derajat Celcius. Harus ada beberapa pemanas di dalam laboratorium untuk mencegah isi botol membeku dan melembabkan kondensasi yang pada akhirnya membusuk. Untuk pekerjaan yang melibatkan mikroorganisme di dalam laboratorium di mana angin harus dicegah, gunakanlah blower udara panas. Kemudian, sistem pemanas itu perlu direncanakan dengan matang tata letak furnitur untuk memastikannya bekerja secara efektif.
Yang keempat, lighting atau pencahayaan. Di dalam laboratorium, pencahayaan tidak boleh kurang dari 300 lux di permukaan dan 350 lux di bagian utara Irlandia. Bagian tentang pekerjaan sains dan laboratorium yang menekankan kebutuhan lampu meja yang dapat disetel di mana pencahayaan itu terarah, maka menggunakan lampu portable. Biasanya digunakan untuk mikroskop dan kegiatan fisika. Kemudian, hal yang harus diperhatikan adalah pencahayaan di area demonstrasi atau layar proyeksi yang harus dialihkan secara terpisah agar tidak terjadi kesilauan. Yang kelima ada windows atau jendela. Jendela merupakan sumber cahaya sebagai ventilasi udara dan memberikan pemandangan dari luar ruangan. Jendela tidak disarankan terlalu luas dan tidak menghadap selatan atau barat, dikarenakan cahaya dan panasnya matahari dapat memasuki ruangan hingga membuat suhu di ruangan meningkat. Perlu sedikit diredupkan untuk mengurangi dampak silau. Disarankan tidak menggunakan tirai berwarna hitam karena warna hitam adalah warna yang paling banyak mengandung kalor atau menyerap energi lebih banyak. Matahari memiliki energi yang panas. Ketika kita menggunakan tirai berwarna hitam, maka suhu di dalam ruangan itu akan terasa lebih panas daripada kita menggunakan tirai berwarna lain. Maka disarankan menggunakan tirai berwarna abu-abu. Tidak menggunakan tirai yang besar dan mengapak terlalu lebar. Ditakutkan ketika tirai tersebut terkena angin dapat menyentuh beberapa barang laboratorium yang bisa mengakibatkan barang tersebut pecah, berpindah tempat, tumpah, atau lain-lain. Selain itu, ketika memasang jendela, kita harus memperhatikan ketinggian jendela agar tidak terjadi kesulitan saat membuka, menutup, membersihkan, yang akan membuat kecelakaan dan kerusuhan pada laboratorium. Yang keenam ada ventilation atau ventilasi. Ventilasi harus didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan kontaminasi udara yang terjadi di ruangan laboratorium yang disebabkan oleh bahan kimia dapat keluar dan ditukar dengan udara segar. Peraturan mengharuskan ruang pengajaran di sekolah harus berventilasi dengan kecepatan minimal 8 liter per detik per orang. Konsentrasi maksimum karbon dioksida tidak boleh melebihi 5000 ppm selama pengajaran. Building Bulletin 101 merekomendasikan bahwa tingkat ventilasi untuk laboratorium harus memadai di dalam penanganan karbon dioksida tambahan dari bahan pembakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilmar Rasyid. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi di laboratory environment. Saya mulai dari poin dari bab 3.7 mengenai input. Itu harus bisa dikunci. Umumnya seperti itu. Dan pintu harus tahan dari api supaya dan tahan dari api tidak kurang dari 30 menit supaya ketika 30 menit tersebut segera ada petugas yang datang memadamkan api. Dan umumnya ada 2 pintu dalam satu ruangan di sisi yang berbeda. Jika pintu sebaiknya dilengkapi dengan perangkat buka tutup otomatis supaya lebih mudah. Kemudian yang terakhir adalah pintu harus ramah pada penyandang disabilitas. Yang ditelankan mengenai lantai. Yang pertama adalah lantai vinil terbuat dari aluminium oksida dan kuarsa yang terkandung dalam polimer yang membuat lantai tidak licin, tetapi sifatnya sangat agresif, maknanya sangat mengikis. Misal ada kaki meja atau kaki kursi itu mudah terkikis jika menggunakan lantai vinil. Adalah lantai kayu cenderung kedap suara, namun risiko tergores pada benda seperti meja. Karena bahannya memang kayu, jadi lebih mudah untuk tergores. Namun tidak sepenuhnya rusak, ini tetap masih bisa untuk digunakan. Adalah lantai karpet yang kedap air berguna supaya ketika ada bahan yang kimia yang jatuh dapat segera dibersihkan sebelum meresap. Dan mengenai bangku harus sesuai dengan rata-rata tinggi anak. Sesuai dengan tinggi rata-rata anak di sekolah atau lembaga tersebut. Bangku harus terbuat seaman mungkin supaya minim menimbulkan goresan pada lantai.
Dan bangku harus awet, usahakan menggunakan bahan yang terbaik. Yang biasa digunakan adalah bahan dari kayu dan plastik. Dan 3.9 yaitu tentang fasilitas pencuci mata dan juga fasilitas terkait. Fasilitas pencuci mata yang sederhana dan efektif dapat disediakan dengan selang karet bersih yang pendek dipasang di keran laboratorium di bak. Juga pembersih mata berbiaya murah dapat digunakan. Hal ini hanya membutuhkan air yang mengalir dan mustafel, karena untuk antisipasi ketika ada bahan-bahan kimia yang terciprat ke mata, supaya bisa segera dibersihkan. Dan 3.10 adalah tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran. Poin 1 adalah meskipun dalam laboratorium sering menggunakan pembakar bunsen, ini nama alat ya, pembakar bunsen. Hal ini jarang menjadi penyebab. Penggunaan alat bernama pembakar bunsen itu jarang sekali menjadi penyebab utama dalam kasus kebakaran di laboratorium. Itu adalah kebakaran lebih sering disebabkan oleh instalasi listrik yang buruk dan kelalaian lainnya, misal kabel yang sudah usang namun tetap digunakan. Adalah perencanaan dan pencegahan terdapat di Bulletin nomor 100, Design for Fire Safety in Schools, and also in Fire Safety Risk Assessment Education Premise. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Yang nomor 4 adalah sedangkan untuk panduan hukumnya terdapat pada PSK 9 Fire Risk Assessment in School Laboratories which in on the CD-ROM. Mengenai tindakan pencegahan kebakaran juga terdapat lainnya, yaitu seperti alarm. Sistem alarm. Meskipun dalam laboratorium sering menggunakan pembakaran bunsen, hal ini jarang menjadi penyebab kebakaran seperti yang saya sampaikan tadi. Sistem alarm menggunakan asam sebagai pemicu. Asap. Hal ini menyebabkan diharuskannya ruangan bebas rokok supaya asap rokok tidak memicu nyalanya alarm. Dan pintu pemadam kebakaran. Pintu pemadam kebakaran yang sangat berat, jadi pintu ini akan terbuka secara otomatis. Ada situasi yang membuatnya terbuka maupun tertutup. Jumlah pintu pada laboratorium yaitu umumnya ada 2, namun di negara seperti Irlandia Utara ada 1. Ini 2 artinya 2 daun pintu dan 1 daun pintu ya, dan terdapat di satu sisi yang. Perlengkapan pemadam kebakaran biasa menggunakan alat pemadam api yaitu CO2 2 kg. Itu seperti tabung yang disemprotkan kemudian mengeluarkan seperti asap berwarna putih atau embun itu. Dan yang 3.10 adalah penyediaan TIK dan lain-lain. Kita membutuhkan komputer untuk sebagian kegiatan tertentu. Biasanya sekolah dan lembaga penelitian sains menyediakan guna menunjang kegiatan pembelajaran. Guru sering menghubungkan laptop ke proyektor untuk mempresentasikan materi. Dan penggunaan semacam ini biasanya membutuhkan pengaturan posisi perangkat. Usahakan proyektor tetap terlihat dari seisi ruangan, namun juga supaya tidak mudah terbentur dengan benda lain. Dan dibutuhkan layar khusus untuk menampilkan presentasi melalui proyektor. Biasanya berwarna putih dan bisa digulung. Ada juga barang atau perlengkapan semacam ini ada yang ditempelkan di dinding dan juga ada yang menggunakan tiang penyangga. Kemudian tidak disarankan menggunakan papan tulis karena terlalu mengkilap dan justru akan memantulkan gambar dari proyektor. Kemudian sebagai contoh di Irlandia Utara, laboratorium baru harus dilengkapi dengan proyektor dan alat pendukung lainnya. Saya kira itu penjelasan dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, furnitur, sistem, dan tata letak. Jadi dalam furnitur dan sistem dan tata letak itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan kerja praktek, yang kedua tata letak dan layanan, yang ketiga lemari, laci, dan rak, yang keempat area guru, dan yang kelima pemasok dan teknisi. Yang pertama, kebutuhan kerja praktek. Kebutuhan untuk menyediakan dan mengelola kerja praktek yang efektif, sebuah laboratorium membutuhkan 4 hal tersebut. Yang pertama, yaitu meja atau bangku untuk siswa untuk bekerja di tempat yang memungkinkan mereka berada sejauh mungkin satu sama lain, itu untuk keamanan. Yang kedua, akses mudah untuk semua layanan seperti gas,
air, listrik, dan drainase. Kemudian yang ketiga, permukaan mudah diakses oleh teknisi dimanapun peralatan dapat diletakkan dan dikumpulkan kembali. Dan yang keempat, jalan setapak sehingga guru dapat dengan mudah menjangkau semua bagian ruangan. Selanjutnya yang kedua yaitu tata letak dan layanan. Nah, dalam tata letak dan layanan ini ada beberapa juga. Yang pertama, rute layanan. Masalah penting yang harus diputuskan sejak awal dalam proses perencanaan adalah bagaimana pipa dan kabel akan menjangkau siswa, apakah layak atau karena sifat bangunan atau biaya untuk layanan yang akan dilakukan disediakan di semua bangku. Nah, apakah layanan dibutuhkan di setiap bangku? Untuk sebagian besar laboratorium, gas dan listrik akan dibutuhkan untuk semua murid, tetapi mungkin cukup untuk memiliki air dan drainase untuk beberapa murid tempat-tempat di sekeliling ruangan. Namun, ini tidak akan cocok untuk dijadikan laboratorium yang digunakan untuk kimia A level. Jika layanan akan dipasok ke bangku tetap atau ke tonggak, satu-satunya rute adalah yang pertama, saluran di lantai. Kemudian yang kedua, bumi atas. Dan yang ketiga, di sekeliling dinding. Kemudian selanjutnya, furnitur dan tata letak. Dalam praktiknya, tata letak laboratorium modern cenderung menjadi kompromi. Penting untuk dibedakan antara adaptasi jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, tabel dapat disusun dalam bentuk U untuk diskusi kelas. Semuanya dipisahkan untuk ujian. Disusun dalam blok untuk diskusi kelompok dalam barisan panjang untuk kerja praktek dengan troli dinamik yang menuruni lantai. Di banyak waktu, berisik yang mengganggu untuk memindahkan tabel. Namun, ini berguna jika tata letak dapat diubah dalam respons terhadap perilaku siswa atau perubahan mode dalam gaya mengajar atau untuk acara-acara khusus semacam hari terbuka. Kemampuan beradaptasi jangka panjang berarti furnitur hadir dalam bentuk kit yang dapat dibongkar dan dipindahkan di tempat lain. Misalnya, laboratorium tidak diperlukan. Dalam praktiknya, bagaimanapun jika laboratorium telah ada selama 10 tahun, hampir selalu lebih murah untuk membeli furnitur baru daripada menghadapi biaya membongkar furnitur lama dengan hati-hati. Selanjutnya, contoh furnitur, tata letak furnitur. Contoh yang pertama yaitu bangku tetap dengan layanan di bawah lantai. Nah, bisa dilihat gambar tersebut. Ini merupakan salah satu contoh furnitur dan tata letak. Nah, jadi bagaimana furnitur itu diletakkan, posisinya seperti apa saja dan di bagian mana saja. Beberapa sekolah masih menyukai bangku tradisional, panjang dan tetap disusun seperti pada salah satu diagram di atas, seperti yang gambar tersebut ya. Seringkali lemari yang berisi peralatan dipasang di bawah bangku perimeter. Bangku tetap seperti itu dapat berarti bahwa guru membutuhkan waktu lebih lama dari yang diinginkan untuk menjangkau murid dalam keadaan darurat. Untuk ini, jalan setapak di antara bangku harus tetap jelas. Penggunaan bangku semenanjung memecahkan masalah ini. Tidak ada fleksibilitas dengan desain yang dapat mempengaruhi beberapa gaya pengajaran. Contoh selanjutnya yaitu contoh bangku tetap dengan layanan di sekitar ruangan. Nah, layanan hanya ada di sekitar ruangan. Masalah kesehatan dan keselamatan yang signifikan adalah siswa akan melakukannya kerja praktek dengan panggung menghadap guru. Dan desain menanjung di sebelah
kanan mereka juga boleh menjadi agak terjepit. Agar bangku guru memiliki layanan sendiri itu harus ditautkan ke dinding seperti pada desain kedua. Nah, bisa dilihat desain yang menempel kepada dinding. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Lita. Selanjutnya contoh alat servis dengan meja. Banyak laboratorium modern dibangun di sekitar gagasan alas layanan dengan mungkin 4-6 diantaranya diatur sebagai pulau di tempat-tempat strategis di lantai. Alat servis dipasang ke lantai dan sekarang hampir selalu per 600 mm. Jika jarak antara penyangga adalah kelipatan tepat 600 mm, maka tata letak yang sangat fleksibel dapat dicapai, termasuk jika diinginkan baris panjang serta blok yang lebih kecil. Selanjutnya, contoh alat servis dengan meja dan bangku tetap. Bisa dilihat gambarnya. Dalam layanan desain ini diarahkan ke sekitar dinding dan diumpankan di sepanjang bangku tetap di sepanjang layanan atas. Meja luar di setiap alas dapat dibuat tetap atau longgar sesuai kebutuhan. Selanjutnya, satuan oktagon. Di sini ada tabel pro dan kontra untuk oktagon. Argumen melawan oktagon yang pertama itu tingkat kebisingan telah meningkat secara dramatis sejak saat itu. Lalu argumennya luar biasa untuk kerja praktek. Yang kedua, dengan pupil yang lebih tua tidak ada ruang untuk siku. Argumennya penampilan yang cerdas dan modern. Bisa dilihat ya tabelnya. Selanjutnya, langsung saja. Contoh oktagon dengan layanan di sekitar ruangan. Seperti ini ya teman-teman contohnya. Lalu ada oktagon dengan layanan di bawah lantai, juga seperti itu. Jarak 1,4 meter di antara oktagon harus dijaga untuk memungkinkan jalur di antara pupil yang duduk. Kapan merenungkan, desain segi 8 memperhatikan dengan cermat di mana murid akan duduk dengan berapa banyak yang dimiliki guru kembali. Selanjutnya, lemari, laci, dan rak. Ketika memilih lemari, laci, dan rak, dilihat dari kualitasnya. Furnitur dengan kualitas yang bervariasi tersedia dan merupakan contoh untuk mematuhi aturan di laboratorium. Seperti itu. Selanjutnya ada penyediaan untuk siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus. Lemari, laci, dan rak ini juga harus disediakan untuk siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus. Di beberapa sekolah yang semakin banyak ini perlu dilakukan pembekalan bagi murid-murid berkebutuhan khusus, khususnya bagi pengguna kursi roda ketika menggunakan laboratorium. Selanjutnya, area guru. Area guru ini di sebagian laboratorium penting untuk mengidentifikasi atau memberikan guru sebuah tempat dan juga bijaksana untuk menemukan alat pemadam kebakaran di ruangan laboratorium, karena ditakutkan adanya resiko ketika terjadinya proses belajar mengajar di laboratorium. Guru juga membutuhkan ruang untuk melakukan demonstrasi atau praktek pengajaran, meskipun dalam beberapa tata letak dimungkinkan untuk menggunakan bangku murid. Selanjutnya, distributor dan teknisi. Terkadang sekolah mengeluh tentang kualitas pekerjaan atau perlengkapannya, tetapi setelah memeriksa spesifikasi asli, jelaslah bahwa sekolah telah diberikan dengan persis apa yang mereka pesan. Mungkin bukan seperti, tapi dapatnya tidak seperti apa yang mereka pesan. Selanjutnya, sistem lain. Kami memiliki terlalu sedikit pengalaman untuk dapat memberikan banyak komentar, tetapi sekolah yang mempertimbangkan pilihan tersebut harus dipikirkan baik-baik tentang sejauh mana komentar tentang oktagon dapat diterapkan secara setara. Paus atau penyalahgunaan.
Penyalahgunaan ini yaitu biasanya siswa menyalahgunakan alat dan bahan praktik laboratorium terhadap permukaan meja laboratorium, baik itu dengan disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya yaitu siswa merusak permukaan dengan pisau lipat, kikir, gunting, dan lain-lain. Penyalahgunaan yang tidak disengaja oleh bahan kimia, benda keras termasuk tinta di bangku, duduk rektor, dan lain-lain, atau luka bakar oleh cawan lebur panas, penjepit, dan kabel yang dipanaskan dengan listrik adalah bentuk penyalahgunaan yang lebih umum. Selanjutnya itu ada warna lebih cerah, tetapi permukaan sintetis biasanya tersedia dalam berbagai warna. Warna yang lebih terang membuat ruangan lebih cerah dan berbagai skema warna dapat dirancang. Namun, semakin terang warnanya, semakin banyak area bernoda yang terbakar yang akan terlihat. Banyak permukaan memiliki tampilan belang-belang yang dapat membantu untuk tidak langsung menunjukkan noda, namun juga lebih sulit untuk menemukan area di mana bahan kimia telah tumpah, yang mungkin menyebabkan kerusakan lebih lanjut, terkena bahan kimia ke pakaian, atau bahkan cedera jika tumpahan tidak disadari dan disegah. Clips merekomendasikan hasil akhir matte gelap untuk permukaan bangku tempat kerja praktik dilakukan. Kayu iroko mungkin mulai berwarna cukup terang, tetapi menjadi gelap seiring bertambahnya usia. Selanjutnya ada thickness atau ketebalan. Standar meja dari kayu iroko memiliki tebal setidaknya 25 mm. Laminasi tanpa alas MDF dan lain-lain harus memiliki tebal minimal 16 mm. Berbeda permukaan resin berisi mineral setipis 3 mm pada alas MDF 25 mm, dan ini tampaknya mengurangi ketegangan dengan cukup baik. Merek lain menggunakan permukaan setebal 13 mm pada alas 25 mm yang hingga saat ini telah menyebabkan sedikit masalah terkait keretakan. Ukuran meja kerja guru yang terletak pada laboratorium memiliki ukuran yaitu 90, tinggi yaitu 90 cm dan lebar 100 cm. Panjang bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, idealnya yaitu 120 cm dan diletakkan pada ruangan persiapan. Pada umumnya, meja laboratorium memiliki ukuran berkisar panjang yaitu 200-500 cm, lebar 60-150 cm, tinggi 75-90 cm. Biaya permukaan yang berbeda. Biaya bahan yang relatif berbeda untuk permukaan bangku telah berubah selama beberapa tahun terakhir. Building Bulletin 80 memang menyarankan urutan biaya, tetapi ini sepertinya tidak berlaku lagi. Yang penting adalah jika Anda telah memilih satu jenis bahan bangku tertentu, bahwa Anda memperoleh lebih dari satu penawaran untuk pasokan atau pekerjaan. Jika Anda belum memutuskan bahan bangku apa yang akan ditentukan, mintalah kepada pemasok Anda untuk mengutip tipe yang berbeda seperti laminasi yang diikat ke alas, misalnya MDF, akan sedikit lebih murah daripada laminasi padat. Namun, beberapa produsen telah mengutip harga ke clips untuk laboratorium dengan permukaan resin berisi mineral hanya sedikit di atas laboratorium dengan permukaan iriko. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang permukaan bangku. Biaya pembelian dan pemasangan permukaan bangku di laboratorium dituntut agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Seberapa hati-hati dan telitinya pengawasan guru, permukaan bangku akan mengalami kerusakan baik sengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu, permukaan bangku harus tahan terhadap bahan kimia, air, benda panas, abrasi, serta mudah dalam perbaikannya. Penyebab kerusakan yang mungkin terjadi pada permukaan bangku bisa disebabkan
karena bahan kimia yang tumpah di atasnya. Meskipun dalam pengawasan guru, orang yang lebih muda masih kurang berpengalaman dalam penanganan bahan kimia. Kemudian meletakkan benda panas di atas permukaan bangku seperti gelas kimia yang berisi air mendidih hingga cawan lebur yang panas. Kemudian terkena benturan, goresan, dan lecet yang disebabkan karena alat berat. Dan terakhir sengaja dibakar, digores, atau diukir oleh siswa. Beberapa bahan kayu yang biasa digunakan untuk lapisan permukaan bangku. Yang pertama, iroko, kayu tradisional untuk permukaan bangku. Kayu iroko sudah dicoba dan diuji daya kuatnya yang mampu bertahan lebih dari 50 tahun. Iroko merupakan bahan pembuatan bangku berkualitas tinggi karena sifat ketahanannya terhadap air. Seperti halnya iroko yang kedap air, ia akan mengusir larutan kimia yang sifatnya cair. Akan tetapi, larutan kimia yang menempel pada kayu iroko akan mulai bereaksi yang menyebabkan kerusakan pada permukaan apabila tidak segera dibersihkan. Selain kayu iroko, bisa menggunakan kayu pohon iroko yang lebih muda. Penanaman pohon iroko dan pertumbuhannya membutuhkan waktu 40 tahun. Lambatnya pemulihan populasi pohon iroko tidak membantu perekonomian suatu negara. Akan tetapi, lembaran dari pohon yang baru berumur 20 tahun bisa menjadi bahan apabila direkatkan dengan perekat yang kuat. Kayu rekatan lapisan pohon iroko muda ini sudah diuji daya pertahanannya yang terbukti sama kuatnya dengan kayu iroko berumur 40 tahun. Bagaimana cara melindungi permukaan kayu? Bisa yang pertama, kayu harus tertutup rapat sehingga mampu menolak larutan air terlebih dahulu. Kemudian bersihkan permukaan yang terkena larutan sehingga bahan kimia tidak terserap dalam serat kayu. Selanjutnya, kayu dapat diperbaiki dengan tepat, aman, dan dilakukan oleh orang yang memiliki pengalaman dalam penanganan kerusakan kayu. Selain kayu iroko, ada juga kayu sintesis yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, laminasi berbahan formaldehida, kemudian permukaan dari polipoksida, dan resina akrilik berbahan polyester berisi mineral. Pertama, permukaan dengan laminasi berbahan formaldehida ini kekurangannya permukaannya dapat rusak secara permanen oleh cawan lebur panas, penjepit panas, dan api pembakar yang mengenai permukaan. Kelebihan dari penggunaan lapisan berbahan formaldehida ini banyak digunakan di sekolah karena harganya yang relatif murah. Yang kedua, permukaan dengan bahan polipoksida sangat berguna sebagai bahan dasar bak cuci dan permukaan lemari. Memiliki ketahanan terhadap bahan kimia dan termal yang sangat baik. Meja dengan bagian atas polipoksida padat bisa jadi cukup berat dan permukaannya terasa sangat dingin, yang mungkin bisa dianggap tidak nyaman digunakan. Kemudian permukaan dengan bahan polyester berisi mineral mudah dibersihkan, berwarna cerah, serta ketahanan panas yang wajar meskipun tidak akan tahan terhadap pembakaran yang disengaja oleh nyala api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang servis gas dan instalasi air. Dalam Panduan Nasional tentang Instalasi Gas tertuang dalam buklet instalasi gas untuk pendidikan. Perusahaan diterbitkan oleh Lembaga Internasional Insinyur dan Manajer Gas (IGM). Jika pipa gas masuk ke laboratorium, harus ada katup pengisolasi. Tidak ada persyaratan harus dilakukan di instalasi yang sudah ada, tetapi setiap build baru atau konversi harus memilikinya. Dan terkadang memang demikian diinginkan untuk menyesuaikan dengan retrospektif. Katup isolasi harus ditempatkan dekat dengan tempat gas pasokan memasuki laboratorium. Kemudian ada 3 jenis katup yang tersedia untuk meningkatkan nilai biaya. Yang pertama adalah katup manual, misalnya kunci pas atau sejenisnya. Yang kedua adalah katup solenoid listrik yang dapat dialihkan dari jarak jauh.
Yang ketiga adalah sistem otomatis yang terhubung ke sensor. Misalnya, gas guard yang diproduksi oleh EFM Flamevest. Peraturan keamanan gas, instalasi, dan penggunaan menuntut semua pekerjaan seperti ini harus dilakukan oleh insinyur yang kompeten, seperti mereka yang aman untuk gas terdaftar. Labs sangat menganjurkan agar perangkat anti rotasi, misalnya plat Liverpool, digunakan sehingga keran gas tidak akan berputar saat salah penanganan oleh pupil. Berhati-hatilah karena fitter terkadang selang untuk pipa sambungan fleksibel ke bangku bergerak atau lemari asap bergerak. Tidak boleh lebih panjangnya lebih dari 1,4 meter, terletak di luar pekerjaan saluran naik dan dihubungkan dengan tepat dan aman. Yang kemudian adalah peraturan penyediaan air. Perlengkapan air tahun 1999 menggantikan berbagai anggaran rumah tangga setempat untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi pada pasokan air umum. Istilah alat kelengkapan air termasuk pipa, lainnya dari listrik, keran, meteran, waduk, kloset air, dan lain-lain. Setiap pemasangan baru sekarang harus memiliki tanda CE atau sesuai dengan standar harmonisasi. Jika sekolah ingin mengubah atau memperpanjang pasokan air ke sekolah mereka harus menginformasikan pengelola air lokal, yaitu perusahaan air. Telah banyak diskusi tentang persyaratan keran dan perlengkapannya di sekolah laboratorium. Masalah utamanya adalah satu, harus ada cara untuk memastikan bahwa dalam semua keadaan tidak ada kemungkinan air limbah mencemari pasokan air yang masuk. Yang kedua, keran laboratorium dapat dan seringkali memiliki pipa karet panjang yang terpasang yang dapat digantung di bak cuci. Tabung ini dapat mengganggu celah udara antara air di wastafel dan keran. Yang ketiga, air limbah di bak cuci dapat diklasifikasikan sebagai fluida kategori 4. Fluida yang mewakili bahaya kesehatan yang signifikan karena konsentrasi zat beracun, termasuk bahan kimia dan organisme yang berpotensi membahayakan. Dalam beberapa keadaan dikatakan bahwa air di wastafel mungkin setinggi cairan kategori 5 paling berbahaya. 4. Panjang pipa yang menempel pada keran memungkinkan air di bak cuci dan saluran keluar mengalir balik ke dalam keran, dan kemungkinan ini harus sepenuhnya dilindungi. 5. Cara paling sederhana untuk mencapai hal ini adalah dengan memiliki celah udara permanen yang cukup besar di antara setiap air limbah. Nah, kali ini kita akan membahas terkait wastafel, keran, dan saluran air pada materi nomor 6 poin yang ketiga. Ketentuan yang pertama terkait wastafel itu dibutuhkan di ruang laboratorium dan ruang persiapan atau preparation room untuk persediaan air dalam kegiatan praktek. Nah, wastafel itu dalam satu ruang laboratorium itu diusahakan terdapat beberapa wastafel agar menghindari keributan dalam penggunaan air. Kemudian wastafel itu juga perlu kehati-hatian dalam peletakannya. Diusahakan wastafel itu dekat atau mencukupi dalam beberapa kelompok, atau terdapat wastafel untuk per kelompoknya agar tidak terjadi keributan yang berakibat pada kerusakan atau gangguan pada wastafel. Selanjutnya terkait bahan dan ukuran pada wastafel. Wastafel itu macamnya itu ada banyak. Yang pertama wastafel Belfast yang terbuat dari tanah liat panas yang keras yang tahan dari bahan kimia. Kemudian ada wastafel epoxy core yang sangat tahan pada serangan kimia juga. Kemudian ada juga wastafel polipropilen yang terbuat dari tanah liat juga yang tahan dari bahan kimia. Dan ada juga wastafel yang stainless steel itu tidak bisa digunakan di dalam laboratorium karena bisa menghambat api dari bahan kimia. Kemudian untuk ukuran standar wastafel itu sekitar 300 sampai 200 mm dengan kedalaman 150 mm. Kemudian ketinggian wastafel itu sangat penting ya di dalam ruangan persiapan atau preparation room untuk menghindari posisi membungkuk saat menggunakan wastafel. Nah, kemudian area wastafel. Area bangku
di sekitar wastafel itu rentan terhadap masalah, bisa disebabkan karena kemasukan air. Kemudian jika permukaan bangku yang terbuat dari kayu, bisa terjadi pembengkakan dan kontraksi yang terus-menerus serta menghilangkan minyak dan mengubah warna. Kemudian penggunaan drop in ball di mana bibir kursi pas di permukaan bangku menghindari masuknya air. Intinya dengan penggunaan drop in ball itu mampu menghindari masuknya air ke area bangku yang terbuat dari kayu itu. Nah, selanjutnya yang kedua, kran. Pemasangan kran itu harus sesuai ya. Kemudian keran dengan saluran ganda untuk penggunaan bahan kimia. Jadi untuk bahan kimia itu keran diusahakan memiliki saluran yang ganda. Kemudian ketinggian keran di atas wastafel berkisar antara 225 hingga 270 mm. Meskipun ini harus lebih tinggi dalam ruang persiapan untuk menggunakan keran tinggi. Intinya di ruang preparation itu memerlukan keran yang tinggi. Kemudian desain keran itu ada dua model, yaitu model leher angsa dan model pilar. Selanjutnya terkait saluran pembuangan air atau kapiteng. Nah, PVC digunakan untuk saluran pembuangan dalam lingkup rumah tangga dan bisa juga digunakan di laboratorium sains sekolah. Jadi jenis saluran itu yang berjenis PVC itu bisa digunakan di laboratorium sekolah. Kemudian yang jenisnya polyethena atau polipropilen lebih tahan dari bahan kimia, biasanya itu digunakan di perusahaan yang besar, di PT-PT seperti itu. Kemudian perangkap botol anti sipon dibutuhkan di bawah setiap wastafel untuk melepas pena atau tabung reaksi yang rusak. Nah, cairan yang dibuang dalam wastafel cairan yang dibuang melalui salur pembuangan air melalui wastafel tidak boleh lebih dari air kotor. Lebih banyak perangkap pengenceran yang lebih besar. Nah, jebakan besar merupakan disintensif untuk pengosongan yang sering terjadi. Dalam pemakaian listrik di laboratorium, perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, Buletin Bangunan 80 menyarankan satu soket listrik untuk setiap muridnya, di mana instalasinya harus dijalankan oleh orang-orang yang kompeten yang bekerja sesuai dengan persyaratan untuk peraturan instalasi listrik yang diterbitkan oleh Institut Insinyur Listrik. Yang kedua, pada laboratorium ilmiah biasanya membutuhkan setidaknya 2 dari 30 sirkuit utama untuk memasok soket listrik standar, sehingga diperlukannya gambar terperinci untuk menentukan soket mana yang terhubung ke yang utama. Yang ketiga, cincin utama siswa biasanya memasok soket di kebanyakan bangku, maka harus mudah dimatikan dalam keadaan darurat ataupun saat sedang tidak digunakan. Satu atau lebih mesin cincin tambahan harus digunakan untuk memasok soket lainnya. Hal ini mungkin dapat mencakup yang ada di bangku guru, bangku samping tempat eksperimen, atau sistem perawatan seperti akuarium, alat pendingin atau lemari es, dan soket-soket serta pembersih lainnya. Yang keempat, stop kontak listrik paling baik jika diposisikan jauh dari pasokan air, tapi mungkin hal ini tidak dapat dihindari pada desain tertentu, tempat tertentu, ataupun kondisi tertentu. Stop kontak soket listrik harus diposisikan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya percikan api. Air tidak boleh mengalir ataupun menetes ke soket listrik ini. Soket seharusnya tidak berada di bawah ketinggian bagian atas bangku. Akan tetapi, mungkin dalam kasus ini diperlukannya perlindungan fisik yang harus disediakan oleh tiap-tiap labor untuk mencegah meluap atau tumpahnya air dari kontak dengan soket. Oleh karena itu, pentingnya untuk memastikan bahwa soket listrik cukup kuat untuk menahan perawatan dari anak-anak yang mungkin terburu-buru, terlalu bersemangat, ataupun lainnya. Selain itu, soket harus dipasang dengan aman agar tidak longgar, sehingga kecil terjadinya kemungkinan
kerusakan akibat goyang atau lainnya. Lalu yang kedua, pasokan bertegangan rendah hingga 24 volt. Untuk laboratorium ilmiah atau sains, unit suplai bertegangan rendah portabel lebih disukai daripada unit bawaan. Baik itu sistem yang dibangun untuk dikendalikan dari pusat ataupun berbentuk modul terpisah. Adapun alasan unit suplai bertegangan rendah portabel lebih disukai daripada unit bawaan, yaitu yang pertama, ekonomis. Yaitu lebih ekonomis untuk membeli seperangkat unit suplai tegangan rendah portabel daripada sistem bawaan, kalau di mana sistem bawaan itu harus ditambahkan dengan biaya pemasangan. Yang kedua, penggunaan laboratorium yang fleksibel. Hal ini memungkinkan lebih banyak area kerja yang dapat digunakan untuk pekerjaan praktis bertegangan rendah sebagai perlengkapan portabel yang dapat dibawa-bawa dari satu ruangan ke ruangan lain dengan troli. Yang ketiga yaitu bekerja mandiri. Pasokan portabel ini memungkinkan siswa untuk mengubah tegangan untuk penyelidikan mereka sendiri secara independen satu sama lain, sehingga tidak merepotkan atau membutuhkan bantuan orang lain lagi. Yang keempat yaitu pemeliharaan. Persediaan portabel memerlukan pengujian alat portabel standar. Jika satu pasokan portabel bermasalah, hal ini masih dapat diperbaiki, sementara yang lainnya tetap dapat digunakan. Berbeda dengan pasokan bawaan. Jika pasokan bawaan yang bermasalah, itu akan mengganggu yang lainnya sehingga untuk beberapa waktu tidak dapat digunakan terlebih dahulu. Lalu yang kelima yaitu keluaran arus maksimum. Persediaan portabel dapat memberikan 4, 5, 6 ataupun 8A tergantung pada model yang dipilih. Sistem yang dikendalikan secara terpusat biasanya menghasilkan 30A lebih dari 15 keluaran, yaitu hanya 2A maksimum per keluaran. Yang keenam yaitu kerusakan. Tindakan kerusakan pada unit portabel meskipun serius tidak akan mempengaruhi kerja praktek yang dilakukan yang lainnya di ruangan yang sama. Persediaan portabel yang dapat disimpan jika tidak digunakan. Selanjutnya yaitu vakum. Vakum atau alat pengisap debu biasanya tidak diperlukan di sekolah, meskipun terkadang dibutuhkan di beberapa perguruan tinggi. Jika tekanan air untuk alasan apapun terlalu rendah atau tidak menentu untuk mendapatkan vakum dengan menggunakan pompa air, hal ini mungkin pilihan yang layak dipertimbangkan di laboratorium yang digunakan untuk kelas kimia tingkat A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan bahan kimia. Penyimpanan dalam ruangan digunakan sebagian besar sekolah dan perguruan tinggi. Fungsi dari penyimpanan ini ialah mudahnya persiapan dalam melakukan penelitian, keamanan bisa ditingkatkan, dan masalah penanganan berkurang. Selanjutnya, penyimpanan. Yang pertama, lemari tahan api. Penyimpanan dalam ruangan akan membutuhkan lemari tahan api untuk menampung maksimal 50 liter cairan yang sangat mudah terbakar, yang akan cukup untuk sebagian besar sekolah. Yang kedua, jenis lemari yang digunakan. Lemari yang mudah terbakar harus sesuai dengan data yang ditemukan di lampiran 2 penyimpanan cairan yang mudah terbakar. Yang ketiga, bahan dan ketahanan lemari. Di antara persyaratan, setidaknya 30 menit integritas api, kelas 0 penyebaran api di permukaan, pengencang yang memiliki leleh titik lebih besar dari 750 derajat Celcius, dan cukup tahan lama. Tumpahan di dalam kabin dapat diatasi dan dihilangkan tanpa mempengaruhi ketahanan api. Selanjutnya, pedoman ruang penyimpanan. Yang pertama, bahan kimia sebaiknya disimpan di ruangan penyimpanan bahan kimia khusus. Yang kedua, gudang bahan kimia harus memiliki setidaknya 1 dinding luar. Yang ketiga, tingkat ventilasi 2A atau pergantian udara per jam harus cukup. Yang keempat, saklar lampu
untuk toko bahan kimia harus ditempatkan di luar ruangan. Yang kelima, sesuaikan dengan kisi-kisi yang ada. Selanjutnya, pedoman ruang penyimpanan itu yang pertama, bahan kimia sebaiknya disimpan di ruang penyimpanan bahan kimia khusus. Yang kedua, gudang bahan kimia harus memiliki setidaknya 1 dinding luar. Yang ketiga, tingkat ventilasi 2 ak pergantian udara per jam harus cukup. Yang ketiga, saklar lampu untuk toko bahan kimia harus ditempatkan di luar ruangan. Yang kelima, alat kelengkapan listrik anti percikan harus digunakan di tempat penyimpanan bahan kimia. Yang terakhir ialah tidak disarankan bahan kimia harus disimpan di lemari uap ruang penyimpan persiapan. Selanjutnya, baik internal maupun eksternal, penyimpanan cairan yang mudah terbakar harus ditempatkan dengan sangat hati-hati. Laporan diambil dari kebutuhan untuk yang pertama, mempertahankan rute pelarian dalam kebakaran. Yang kedua, menghidrasi radiasi dari pemanasan langsung oleh matahari. Yang keempat, mencegah akses oleh pengacau dan memastikan bahwa untuk kepentingan penanganan yang aman, bahan kimia berbahaya harus disimpan sedekat mungkin ke laboratorium di mana mereka kemungkinan besar akan digunakan. Selanjutnya, sekolah kecil seperti unit rujukan murid atau sekolah menengah. Di sekolah kecil hanya ada penyimpanan yang terbatas sehingga bahan kimia harus disimpan laboratorium tempat anak-anak bekerja atau melakukan penelitian. Dalam hal ini, semua lemari di laboratorium harus dikunci setelah menggunakannya. Untuk ini harus ada lemari kecil yang aman, penyimpanan aman untuk bahan korosif atau setidaknya 1 lemari aman lainnya untuk bahan kimia lainnya. Terakhir yaitu peralatan. Peralatan yang biasa digunakan adalah pembakar bunsen, tripod, kain basah, alas tahan panas, dan lain-lain bersama dengan pelindung mata dasar untuk pengaman. Berbagai sistem rak baki tersedia dengan rak sederhana, keranjang kawat atau plastik warna-warni, wadah dengan berbagai ukuran, troli, peralatan mikroskop, massa, dan batuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai preparation rooms atau ruang persiapan. Pendahuluan, pengajaran sains yang efisien dan efektif bergantung pada peralatan dan bahan yang ada di dalamnya, laboratorium. Tidak hanya pada seberapa banyak ruang yang ada diperlukan untuk persiapan dan penyimpanan, tetapi juga untuk masalah ergonomis, penting dalam menangani manual penanganan dan kebutuhan kerja teknisi. Ruang persiapan biasanya tidak menjadi area kantor untuk staf pengajar untuk mempersiapkan pelajaran atau melakukan penandaan. Jika memang harus, ketentuan harus dibuat untuk memisahkan area. Strategi dan ruang. Dalam beberapa desain ruang persiapan pusat, banyak atau sebagian besar laboratorium mengarah langsung dari ruang persiapan. Di ruang persiapan yang penuh, mempertimbangkan untuk menyediakan pintu masuk dan keluar untuk menghindari kemungkinan tabrakan. Ruang persiapan yang tidak berada di lantai dasar gedung, jika memungkinkan, dilengkapi dengan lift atau kerekan. Pintu kerekan harus dapat dikunci untuk menghindari penyalahgunaan. Memiliki ruang persiapan dan penyimpanan berbasis subjek. Kemudian mengenai ruang. Jumlah ruang yang dibutuhkan untuk ruang persiapan dan penyimpanan harus 0,4 hingga 0,5 meter persegi. Luas lantai untuk masing-masing ilmu tempat pembelajaran. Oleh karena itu, untuk 6 laboratorium yang masing-masing menampung 30 siswa, persiapan ruang atau area penyimpanan harus berukuran 6 x 30 x 0,4 sampai 0,5 meter persegi, yaitu 72 hingga 90 meter persegi, seukuran dengan laboratorium lain. Dengan asumsi sudah ada 4 sampai 6 ruang penyimpanan di setiap laboratorium untuk sumber daya lokal dan tampilan. Alokasi ruang dalam ruang persiapan.
Yang pertama, 17% preparation atau persiapan, 9% pencuci, 8% penyimpanan seluler, 23% sirkulasi, 11% kantor dan penyimpanan bahan kimia, 21% penyimpanan peralatan. Jika ruangan terbatas, prioritas harus diberikan pada ruang persiapan, pencucian, dan troli. Diharapkan ruang kecil yang terpisah dapat ditemukan untuk kantor teknisi dan area penyimpanan. Untuk gambar bisa dilihat pada slide tersebut. Selanjutnya mengenai area persiapan. Yang harus dipersiapkan, yang pertama, lemari asap, yang kedua, mesin cuci piring atau alat laboratorium, yang ketiga, pemurni air, yang keempat, lemari es, yang kelima, freezer, dan yang terakhir, lemari pengering. Pada diagram di atas, harus ada ruang bangku datar dan ruang untuk 2 bak cuci piring. Peralatan dan bahan digunakan secara teratur untuk persiapan dapat disimpan di atas dan di bawah bangku. Ketinggian bangku harus tidak sama dengan laboratorium yang dirancang untuk siswa. Di ruang persiapan, bangku harus setinggi orang dewasa yaitu 900 mm untuk menghindari teknisi membungkuk saat bekerja di bangku cadangan. Selanjutnya, mengenai area pencucian. Wastafel pencuci dengan kedalaman lebih dari 220 mm harus memiliki peniris ganda dan keduanya panas dan dingin. Pasokan air panas harus benar-benar air panas, bukan yang dicampur atau dikontrol dengan termostatis pasokan. Mesin pencuci piring hampir penting dan lemari pengering juga akan berguna, meskipun oven mungkin digunakan sebagai gantinya. Mesin cuci kaca laboratorium akan memberikan layanan yang bertahun-tahun. Yang terakhir mengenai area perkantoran. Terdapat 8 area perkantoran. Yang pertama, ruang untuk membaca dan menulis. Yang kedua, komputer. Yang ketiga, pencetak. Yang keempat, telepon. Yang kelima, penyimpanan untuk publikasi. Yang keenam, loker. Yang ketujuh, lemari arsip. Dan yang terakhir, soket antena TV.